Sekali lagi saya umumkan berita duka, telah meninggal dunia saudari Marni, anak Bapak Darmaji. Bagi Bapak Ibu yang tidak ada ujur, diharapkan membantu proses pemakaman. Pak, maaf saya mau nanya, tadi yang meninggal siapa ya? Yang meninggal Marni, Mas. Tuh rumahnya di sana. Maaf Pak, tapi kalau boleh tahu meninggalnya kenapa ya? Kalau meninggalnya nggak tahu, Mas. Dia meninggal mendadak. Kalau Marni sebenarnya orangnya ngejaga kesehatan. Tadi sore aja saya masih ngeliat dia ngajar nari anak-anak di balai warga. Yaudah, kalau gitu saya ke sana dulu, Mas ya. Ya, makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Dik, perasaan aku gak enak deh. Aini, kalian di sini juga? Tadi aku sama Bu Yayan, Bu Iput, sama Dani. Iya, kita dengar kabar kita langsung ke sini. Bu Yayan sama Bu Iputnya di mana? Bu Yayan sama Bu Iput tadi ikut warga bandingin jenazah, kalau Daninya sama bapak-bapak yang lain. Tahu nggak kenapa si Marni mendadak meninggal? Nggak tahu Bu, kasihan ya. Padahal dia selama ini sehat banget loh. Apa mungkin serangan jantung? Umur nggak ada yang tahu. Itu si Astri kemarin sakit parah. Nggak taunya malah dinyatakan sembuh. Alhamdulillah Bu, kakak ipar saya dikasih kesempatan hidup. Tapi gimana caranya kakak ipar kamu bisa siuman? Padahal kan katanya satupun dokter, ustadz, bahkan dukun nggak ada yang bisa sembuhin. Iya, bikin penasaran aja. Saya juga nggak tahu gimana pun caranya. Yang penting kakak saya tuh udah sehat. Alhamdulillah saya udah bersyukur Bu. Aku penasaran banget deh Mas sama Mbak Astri. Iya, mending kita pantau aja. Sambil kita juga bantuin untuk mandiin jenazah ya. Oke, yuk. Hanum, kita masuk dulu ya, mau lihat yang lagi mandiin jenazah. Ngomong-ngomong, kamu kok kelihatan sehat banget sih, Tri? Padahal kan kemarin pas sakit, kamu sampai nggak bisa bangun. Kayak orang kena santet. Ya, si Astri diajak ngomong cicing waya tuh meni sombong pisan. Astri, lu kagak budek, Pan? Astagfirullahaladzim, kagak baik kalau ada orang ngajak ngobrol terus kagak lu respon begono. Pantesan aja kata orang-orang mari ya, dia tuh sombong. Nah begitu kelakuannya, coba. Astri, kudu nama atuh kamu teh introspeksi diri gitunya. Mungkin Allah teh ngasih kesempatan kamu hidup lagi biar kamu teh bisa lebih baik, bisa lebih ramah sama orang-orang. Yo makalah judes pisan mana teh. Iya, sampai kami ngira kamu tuh sakit nggak sembuh-sembuh karena kena azab. Iya benar. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu. Ini kenapa menjadi pada malah julid depan jenazahnya sih? Kenapa? Aku naon ini? Apa sih? Yen, sawan atau kunaon eta teh ini teh? Setep kali dia. Hei. Kenapa kamu, Ay? Hah? Ini. Kamu kenapa? Aku juga nggak tahu deh. Ini tiba-tiba Ay tuh teriak. Terus udah dia kayak gini, dia diam aja, dia nggak ngomong apa-apa. Kamu ada ngeliat sesuatu yang aneh? Aku ngeliat orang yang meninggal di dalam itu sama persis sama orang yang ada di mimpi aku. Cuma bedanya orang itu dikafanin dan orangnya sama persis ada di dalam. Apa mungkin Aini dapat pertanda ya?
Aduh, Ay, serem juga ya kamu bisa mimpi hal-hal yang kayak gitu dan beneran jadi kenyataan. Udah, kita jangan keras-keras bahas ini. Aku juga yakin ada yang aneh sama kematian warga yang tiba-tiba gini. Tapi kita masih nggak tahu itu apa. Tapi tadi aku ketemu sama warga yang lihat ini di sekitar rumah. Ini maksudnya apa ya, Lik? Katanya sih ini tanah kuburan. Selesai. Doakan semuanya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Auzubillah. Ini ongkos sekaliannya, tolong diterima ya mas. Nggak usah pak, saya ikhlas kok. Lagian saya sama istri kan kenal sama almarhumah. Udah nggak apa-apa, terima aja mas. Terima kasih banyak ya mas Gali. Saya yang makasih pak. Ya, sama-sama. Kenapa aku ngerasa ada yang aneh ya sama Mas Gali? Mbak, ini masakan kami. Ternyata mereka tuh pintar banget masak loh. Kamu harus cobain deh Mbak, ini tuh enak banget. Iya, nanti Mbak makan. Mbak, ngomong-ngomong aku kangen banget deh bisa ke pasar bareng sama kamu. Gimana kalau kita agendain buat ke pasar bareng, terus kita masak bareng? Gimana? Ay, kamu ngerasa ada sesuatu yang aneh nggak sih sama Mbak Asri? Oh iya, aku sampai lupa. Mbak, ini aku belum kenalin mereka ke kamu ya. Iya, ini Aini. Ini Maya. Nah, mereka tuh nyasar gitu loh ke kampung kita, Mbak. Jadi mereka nggak ada tempat tinggal dan sekarang mereka tuh tinggal di tempat aku. Salam kenal, Mbak. Woi! Woi! Ngapa kabur deh? Lah, aneh tuh orang. Ngapain dia kabur? Ini kenapa makamnya jadi berantakan gini? Kayaknya orang tadi habis gali makam ini deh. Astagfirullahaladzim. Ngapain digali-gali makam pakai jubah begitu? Kagak kegerahan. Wah, ini kagak beres nih. Udah, mending kita cabut aja yuk. Daripada nanti kejadian yang enggak lagi nih. Ya kalian duluan aja deh. Sekalian temenin yang lain yang pada di rumah. Aku masih mau keliling kampung ini. Serius keliling sendirian? Udah tenang aja, Ri. Aman kok. Tapi lo hati-hati lo. Ini kampung orang. Iya, Dan. Ya. Kalian hati-hati juga. Kayak minta dilik. Nah, yuk.
Apa ini? Tanah kuburan. Enak merenya bikin imi gitu. Naonin? Naon nih teh? Kosong. Jangan-jangan orang dari planet kali. Naon atau tata hidung gitu ya? Bukan bunglon juga, cuy. Naonin? Apa gua kata ini orang Iya, planet? Jangan-jangan. Setan! Pak RT, Assalamualaikum. Maaf Pak RT. Waalaikumsalam. Tadi saya dapat kabar, semalam katanya ada kuburan yang habis cangkul orang. Kayaknya orang itu ngambil tanah kuburan. Jangan-jangan untuk tanah yang ada di depan kita nih. Ingat nggak? Katanya kalau ada yang sengaja naburin tanah kuburan di rumah kita, besoknya penghuni rumahnya bakal ada yang meninggal. Kayak si Marni kemarin. Aduh, enggak. Itu mungkin cuma mitos aja kali. Bener pisan eta teh. Paling juga eta teh cuma nakut-nakutin doang gitu. Bukan begitu, Teh. Emang ceritanya seperti itu. Tapi semalam saya sempat dengar yang aneh. Kayak ada orang yang ngelilingin rumah. Dan pas saya coba ngintip ke luar, ternyata kakek-kakek bawa cangkul. Jadi eta sesuatu bener loh. Bener Teh. Bukan itu aja. Di kamar mandi kayak ada orang yang lagi mandi padahal nggak ada siapa-siapa. Gimana dong Pak RT itu? Kampung kita sepertinya lagi kena teror Pak RT. Pak, ini saran aja dari saya. Apa sebaiknya diadakan ronda aja kali ya? Begono. Iya Mbak, nanti saya coba kumpulkan semua bapak-bapak di sini untuk kiatin ronda malam. Sementara yang di sini tenang dulu ya. Semua berita itu masih simpang siur. Jadi saya mohon jangan ditambah-tambahkan beritanya. Khawatirnya warga akan resah. Apaan tuh? Punya siapa nih? Kok ada di sini? Buang aja deh. Itu gayungku. Astri. Jangan pernah kamu pegang gayungku lagi. Itu Mas Gali kenapa jalannya pincang gitu ya? Dia kan harusnya nggak kayak gitu kan? Ya kita nggak tahu ya Maya ada kejadian apa dari semalam atau barusan. Sebenarnya waktu aku sama Fari dan lagi keliling kampung, kita sempat lihat orang yang bikin kita lumayan curiga di kuburan. Dia kayak lagi gali kuburan gitu ya, Ri? Kayaknya sih orang itu lagi ngegali kuburan terus kuburannya jadi keacak-acak. Kayaknya itu gali kali ya? Jangan-jangan tunggu. Oke, pokoknya kita harus nyari tahu keanehan yang terjadi. Apa ini semuanya ada hubungannya, ada kaitannya? Mas Gali kebetulan nggak mau pulang, Mas. Kenapa? Itu Astri tuh aneh banget, masa dia marah-marahin aku cuman gara-gara aku mau buang gayung batoknya itu. Itu kan gayung batok juga udah kuno.
Aku ingetin sama kamu. Jangan pernah ganggu Astri lah. Ngerti? Kok kaki Mas Galih pincang? Guys, udah tau belum? No warga diteror pakai tanah kuburan, ditaburin di rumahnya Begono. Iya Bu, saya juga dengar itu dari warga. Bahkan warga juga ngasih lihat fotonya. Ini sama yang lain juga udah tahu kok. Ih, meni serem pisan atuh eta teh nya. Saha atuh pelakuna meni niat kitunya nakut-nakutin warga pakai tanah kuburan. Iya, asli banget. Ini benar-benar mencurigakan banget. Untung nggak sama batu nisan yang dipantekin depan pintu. Hah? Makin serem nggak tuh? Ngaco lu, Dan. Oke, berarti semuanya tetap harus tenang. Jangan ada yang mengubar kehebohan dulu. Biar aku sama yang lain cari tahu soal ini ya. Loh, itu Hanum kenapa ngelamun gitu ya jalannya? Iya udah, kalian duluan aja biar aku yang ngobrol sama Hanum ya.